Halo Sobat Milenial semua, jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33. Jika beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang ilmu pelayaran datar dengan jumlah video hampir ada 26 video, pelajaran lengkap dari video 1 hingga 26 video. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ilmu pelayaran astronomi, yaitu ilmu pelayaran yang didasarkan pada perhitungan benda-benda angkasa. Nah, materi pertama ini adalah kita akan membahas tentang konsep galaksi dan sistem tata surya. Mari kita mulai. Baik, yang pertama adalah tentang pengertian galaksi. Yang dimaksud dengan galaksi di sini adalah bahwa sistem bintang berukuran sangat besar, tersusun dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang tersebut dapat berupa bintang tunggal maupun gugus bintang. Jadi galaksi ini adalah kumpulan dari bintang-bintang yang menjadi satu. Termasuk di dalamnya salah satunya adalah matahari. Matahari disebut dengan bintang. Nah, ini adalah tipe-tipe galaksi yang sudah diketahui oleh manusia. Yang pertama bentuknya adalah bare spiral, kemudian irregular atau tak beraturan, kemudian ada yang berbentuk spiral, kemudian ada peculiar, elliptical, dan lenticular. Ini adalah tipe-tipe galaksi yang sudah ditemukan oleh manusia. Ini juga sama, tipe galaksi yang sudah ditemukan oleh manusia dan dapat dilihat dengan menggunakan teleskop. Ada bentuknya seperti ini. Ini adalah kumpulan daripada bintang-bintang. Itu adalah konsep sistem galaksi. Berikutnya adalah sistem tata surya. Tadi sistem galaksi. Nah, sekarang kita ambil satu dari bintang tersebut, yaitu matahari yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan matahari sendiri dia punya suatu sistem yang disebut dengan sistem tata surya. Yang dimaksud dengan sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang mengitari matahari karena terikat dengan gravitasinya. Jadi matahari adalah bintang, dia dikelilingi oleh benda-benda langit yang mengitarinya. Dia mengitari, benda-benda langit ini mengitari matahari karena matahari dia memiliki gravitasi sendiri. Itu yang dimaksud dengan sistem tata surya. Nah, ini adalah pembagian dari sistem tata surya kita, di mana matahari berada, di mana bumi berada. Yang pertama adalah matahari yang berwarna kuning ini. Kemudian ada 4 planet bagian dalam. Artinya bagian dalam itu berarti ada pembatas, yaitu asteroid belt ini. Antara matahari dengan asteroid belt ini adalah planet-planet yang berada di bagian dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada sabuk asteroid, yaitu yang ini, asteroid belt, yang berada di antara Mars dan Jupiter. Kemudian ada 4 planet bagian luar, yaitu yang melewati asteroid belt, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Makemake. Tempo hari ada Pluto, planet Pluto, namun sekarang Pluto sudah dikeluarkan dari sistem tata surya. Nah, ditemukan kembali satu buah planet yang dinamakan Makemake. Jadi 5 planet bagian luar, bukan 4. Kemudian ada sabuk Kuiper, yaitu sabuk yang menutupi sistem tata surya paling luar. Kemudian anggota-anggota sistem tata surya kita, yaitu ada 6. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah planet, yang ketiga adalah asteroid, 4 satelit, 5 meteorit, dan 6 adalah komet. Nah, ini adalah anggota sistem tata surya yang ada di kita, yaitu sistem tata surya matahari yang ada bumi ada di dalamnya. Yang pertama adalah matahari, kemudian ada planet, kemudian ada asteroid,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus juga termasuk planet. Kemudian ada komet, kemudian ada satelit, dan ada meteoroid. Meteoroid adalah bagian dari asteroid yang terpisah, nanti akan kita bahas. Oke, mari kita bahas satu persatu dari anggota sistem tata surya. Yang pertama adalah matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Artinya, matahari merupakan suatu bintang yang berada pada Bima Sakti dan dia merupakan salah satu bintang yang terbesar dan dia menjadi pusat sistem tata surya di mana bumi berada. Jadi setiap bintang itu memiliki sistem tata suryanya sendiri, dan termasuk salah satunya matahari memiliki sistem tata surya sendiri. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Kemudian memiliki diameter 1,4 juta kilometer atau 109 kali diameter bumi. Memiliki massa sebesar 2 kali 10 pangkat 30 kg. Mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Artinya, jika seluruh anggota tata surya ini beratnya digabungkan, matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, komet itu digabungkan, beratnya itu 99,86% ini dimiliki oleh matahari. Jadi berat matahari ini adalah 99,86%. Semuanya diwakili oleh matahari. Sisanya adalah 0,14% itu adalah berat anggota tata surya yang lain. Kemudian matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah kumpulan dari bintang-bintang di mana salah satu anggotanya adalah matahari, dan matahari itu merupakan bintang yang terbesar atau benda langit yang terbesar dalam sistem galaksi Bima Sakti. Nah, berikutnya anggota yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit bintang dan memiliki bentuk yang hampir bulat. Jadi planet itu adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi bintang. Dalam hal ini, dalam sistem tata surya kita, itu berarti mengelilingi matahari. Jenis-jenis planet ada dua. Yang pertama adalah raksasa gas, yang kedua adalah raksasa darat. Maksudnya raksasa gas ini adalah bahwa isi dari planet itu semuanya adalah gas. Sementara raksasa darat, isi dari planet itu ada batuan, ada liquid atau cair, dan termasuk juga ada gas. Salah satu contohnya raksasa darat itu adalah bumi atau Mars misalnya. Itu adalah raksasa darat. Sementara raksasa gas berarti isi semuanya itu adalah gas. Ini adalah ciri-ciri planet. Yang pertama, bahwa planet itu mengelilingi bintang atau mengelilingi matahari dalam sistem tata surya kita. Kemudian yang kedua, dia memiliki atau melakukan rotasi pada porosnya sendiri. Rotasi itu berarti dia berputar pada porosnya sendiri. Kemudian ada revolusi. Revolusi adalah perputaran perputaran planet mengelilingi matahari, itu yang dimaksud dengan revolusi. Kemudian ciri-ciri planet juga memiliki massa yang cukup besar sehingga dia memiliki gravitasi sendiri. Contohnya adalah bumi. Namun dia tidak terlalu besar sehingga tidak menciptakan fusi termonuklir. Tidak sama seperti matahari yang dia punya kemampuan fusi termonuklir. Itulah sebabnya dia kenapa massanya sangat besar sekali, yaitu 99,86% dari seluruh
berat sistem tata surya kita. Kemudian ciri planet adalah memiliki atmosfer kecuali planet Merkurius. Kemudian planet juga memiliki medan magnet. Itulah juga yang digunakan oleh kita di bumi. Medan magnet ini sebagai alat untuk menentukan arah pelayaran. Kemudian ciri-ciri planet juga bahwa planet memiliki satelit, yaitu benda langit yang mengitari planet tersebut. Kecuali Merkurius dan Venus, dia tidak memiliki satelit. Di mana bumi memiliki satu buah satelit, itulah yang disebut dengan bulan. Kemudian planet ini memiliki diameter yang lebih besar dari 800 km. Itu adalah ciri-ciri planet. Nah, ini adalah gambaran diameter planet mulai dari Merkurius hingga Neptunus. Make-make di sini belum terlihat. Ini berdasarkan Encyclopedia Britannica, di mana diameter planet yang terkecil adalah Merkurius, yaitu 4.900 km. Yang terbesar adalah Jupiter, yaitu 143.000 km. Sementara bumi pada urutan ketiga planet setelah matahari, dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, bumi, dia memiliki diameter 12.760 km atau 7.938 mil. Itu adalah diameter planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Setelah planet, nah sekarang satelit. Satelit adalah benda langit kecil yang beredar mengelilingi benda langit yang lebih besar, yaitu planet. Berada dalam gaya tarik benda langit yang lebih besar. Bersama-sama dengan planetnya, satelit beredar mengelilingi matahari dengan arah peredaran sama dengan arah peredaran planetnya. Jadi satelit itu adalah benda langit yang mengelilingi planet. Jadi kalau kita umpamakan ini adalah matahari, kemudian ini adalah planet, planet itu memiliki revolusi sendiri, memutar atau mengitari matahari. Nah, ada satelit, ini juga dia punya revolusi sendiri, yaitu mengitari planet. Kalau ini adalah matahari, ini adalah planet, ini adalah satelit. Satelit ini mengitari planet. Jika planet ini mengitari matahari, ini disebut dengan revolusi langsung, bahwa dia langsung mengitari matahari. Akan tetapi satelit ini atau bulan, dalam pengertian kita satelit di bumi, satelit bumi kita, satelit ini dia dinamakan revolusi tidak langsung terhadap matahari. Kenapa? Karena dia revolusi langsungnya adalah terhadap bumi. Namun karena bumi dia berputar mengitari matahari, maka bulan pun dia ikut mengitari matahari. Dan arah perputarannya dia sama dengan arah perputaran bumi mengitari matahari. Itu yang dinamakan dengan satelit. Ini adalah contoh-contoh nama-nama satelit yang sudah ditemukan yang menjadi satelit di planet lain. Berikut ada daftar jumlah satelit dari tiap-tiap planet. Saturnus memiliki 82 buah satelit atau 82 bulan, di mana 53 terkonfirmasi dan 29 masih sementara, artinya masih dalam tahap penelitian. Jupiter ada 79 bulan, 53 terkonfirmasi dan 26 masih sementara. Uranus ada 27 bulan yang terkonfirmasi. Neptunus 14 buah bulan, Mars 2 bulan, Bumi tempat kita berada hanya memiliki 1 buah bulan. Sementara planet Venus dan Merkurius dia tidak memiliki satelit, dia tidak memiliki bulan.
Anggota berikutnya adalah asteroid. Asteroid ini adalah kumpulan dari ribuan planet kecil dan pecahan benda yang membentuk sebuah sabuk yang terletak di antara Mars dan Jupiter, yaitu yang tadi. Nah, ini adalah asteroid belt, kumpulan benda langit yang berada di antara Mars dan Jupiter. Ini dia, antara Mars dan Jupiter. Ini adalah asteroid. Ciri-cirinya adalah bahwa berbeda dengan planet, asteroid ini bentuknya tidak beraturan. Kemudian persamaan dengan planet, dia mengorbit pada matahari. Jadi kalau planet dia mengitari matahari, demikian juga dengan asteroid. Dia berputar mengitari matahari. Hanya saja asteroid ini bentuknya tidak beraturan. Tersusun dari debu dan es, berukuran lebih kecil dari planet kerdil, permukaannya berbatu seperti ini, dan memiliki suhu yang sangat dingin. Itu karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Kemudian setelah asteroid ada yang dinamakan dengan meteoroid, yaitu batu angkasa berukuran kecil yang melayang bebas di angkasa dan bergerak cepat, tidak memiliki lintasan dan tidak mengorbit matahari. Jadi boleh dibilang bahwa meteoroid ini adalah benda angkasa yang bebas, dia tidak mengorbit matahari dan dia tidak memiliki lintasan, berbeda dengan asteroid. Ukurannya 0,2 hingga 0,5 mm, sangat kecil sekali. Masanya juga lebih kecil dari 1 gram, tersusun dari debu dan es. Dia bergerak dengan kecepatan 60 km per detik dan dianggap sebagai debu angkasa. Jika kita malam hari melihat ada meteor-meteor yang jatuh, itulah meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer sehingga keluar cahaya. Itulah yang dinamakan dengan meteoroid. Dia tidak memiliki lintasan dan tidak mengorbit pada matahari. Berikutnya, anggota terakhir adalah komet. Komet adalah benda angkasa yang terang, ditutupi oleh kabut tipis dan bentuknya menyerupai ekor yang panjang. Komet bergerak mengelilingi matahari, namun lintasannya adalah elips dan sangat lonjong. Komet ini berasal dari bahasa Yunani kometes yang memiliki arti rambut panjang. Jadi ada satu benda angkasa, kalau kita lihat di malam hari namun jarang sekali, itu sangat bersinar tapi memiliki ekor yang sangat panjang sekali. Berbeda dengan meteorit. Berbeda dengan meteor yang jatuh ke bumi. Komet ini adalah benda angkasa yang memiliki ekor yang sangat panjang sekali. Itulah yang dinamakan dengan komet. Dan lintasannya dia elips. Jadi jika matahari ini adalah matahari dan ini adalah planet misalnya, planet ini memiliki lintasan revolusi yang berbentuk lingkaran. Anggaplah ini lingkaran. Namun komet ini dia berbentuk elips mengitari matahari seperti ini. Dia bentuknya elips dan ini adalah komet. Jadi si komet ini ketika dia mendekati matahari, maka ekornya menjauhi matahari. Ekornya menjauhi matahari. Ini adalah komet. Ketika dia berada jauh, justru bisa jadi dia ekornya tidak terlihat. Kenapa? Karena ketika dia mendekati matahari, debu-debu ini dia terpanaskan oleh matahari. Ini adalah bagian-bagian dari komet, di mana komet ini ada intinya di sini, di paling depan, di mana inti adalah sangat padat, diameternya bisa mencapai berkilo-kilometer, terbentuk dari bahan-bahan es yang menyusun komet dan dia berubah menjadi gas ketika dia mendekat matahari. Kemudian bagian yang kedua adalah koma, yaitu daerah yang berkabut pada komet di sekeliling inti.
Kemudian ada lapisan hidrogen. Ini adalah lapisan hidrogen yang membungkus bagian koma, namun bagian ini tidak terlihat oleh mata. Diameter lapisan hidrogen ini bisa mencapai jutaan kilometer. Kemudian ada bagian ekor. Ini adalah bagian ekornya, yaitu gas yang bercahaya jika melewati matahari dan terlihat sangat panjang sekali, bisa mencapai jutaan kilometer. Itulah sekilas tentang konsep galaksi dan sistem tata surya kita, di mana materi awal ini adalah materi dasar dalam ilmu pelayaran astronomi, di mana kita menggunakan benda-benda angkasa seperti matahari, planet dan bulan, dan bintang-bintang lain untuk menentukan posisi kapal kita berada. Sampai ketemu. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.